Kalau Yesus mengadakan mujizat, itu bukan karena Yesus mau menunjukkan bahwa dirinya Mesias, tetapi supaya orang-orang datang untuk mendengar apa yang dia ajarkan. Dan tentu saja orang-orang yang memiliki nurani yang baik bisa menangkap ia berasal dari Allah. Seperti Nikodemus misalnya. Tetapi sebagian besar tokoh-tokoh agama atau hampir semua tokoh-tokoh agama Yahudi tidak bisa menerima Yesus sebagai Mesias. Mereka sering mendesak Yesus untuk menunjukkan tanda-tanda untuk membuktikan bahwa Yesus Mesias. Yesus tidak melakukannya. Alkitab menunjukkan bahwa orang-orang heran sebab ia bisa mengajar begitu menakjubkan dan menyatakan bahwa nubuatan firman Tuhan mengenai datangnya seorang yang akan membawa pembebasan telah digenapi. Tetapi Yesus tidak berterus terang secara vulgar, saudaraku. Dia Mesias, dia juru selamat. Dan kalau kita menerima kemesiasan Yesus, itu bukan hanya kemudian kita merespon dengan menjadi orang Kristen dan pergi ke gereja. Kalau dia Mesias, dia juru selamat, yang nanti akan menjadi raja, kita ikut dia. Kita mengabdi kepadanya dengan segenap hati. Dengan keberanian seperti yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Makanya saya nggak kebayang itu Pilatus, imam-imam kepala dan orang-orang yang meludahi Yesus. Waduh, pada waktu mereka mati lalu melihat ternyata dia raja. Wah, mengerikan saudaraku. Mengerikan. Aku menerima engkau sebagai yang diurapi. Tak usah menunggu nanti Tuhan datang di awan-awan permai baru gemetar. Sekarang aku sudah gemetar di hadapanmu. Sekarang aku sudah gemetar. Saudara, saya juga kagum terhadap keberanian Abraham. Benar-benar menakjubkan pria ini. Keluar dari kampung halaman, meninggalkan keluarga ke negeri yang Allah akan tunjukkan. Oh, enggak jelas negeri mana itu. Tapi percaya. Percaya saja. Hebat. Apakah Abraham manusia wajar pada zamannya? Mestinya dia wajar pada mulanya. Tapi akhirnya menjadi tidak wajar. Orang percaya pun juga begitu. Murid-murid Yesus dari kewajaran jadi tidak wajar. Apalagi setelah Pentakosta. Hidupnya seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Dari harapan menjadi pejabat-pejabat istana. Rajanya dibunuh dengan salib. Disiksa di depan umum. Lalu bangkit. Tapi orang-orang tidak percaya kebangkitannya karena pemerintah melalui juru bicaranya memberitakan kepada khalayak bahwa mayatnya dicuri murid-murid. Tetapi murid-murid yang tadinya penakut jadi begitu berani. Bahkan sebagian besar mereka mati dengan cara yang keji. Tidak mungkin orang sederhana bisa memiliki keberanian demi kebohongan. Itu sudah logika sederhana cukup menjawab. Jadi kalau ada orang berkata Yesus tidak bangkit, ya, jangan diperhatikan, Ustaz. Jangan dipertimbangkan, tidak usah diurus. Dia bangkit. Dan kita yang tidak melihat kebangkitannya, tidak melihat kubur kosong, kita percaya dia bangkit sesuai Alkitab katakan. Tidak membutuhkan melihat wajah Tuhan muka dengan muka dalam satu penglihatan. Nah, perlu. Aku percaya karena dia mengatakan berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat. Nah, murid-murid ini begitu berani, saudara.
Dia raja. Nah, saya kemudian membayangkan Tuhanku Yesus seperti itu, yang hari ini orang bisa memperlakukan dia semena-mena. Memang ikut Yesus itu seperti ancaman, karena orang ikut Yesus harus ikut jejaknya. Seperti dia meninggalkan kemuliaan, mati di kayu salib, kita pun harus meninggalkan semua kesenangan dunia dan rela berbuat apapun demi Tuhan Yesus. Karena dia berkata, seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Berarti apa yang Yesus lakukan, kita juga harus lakukan. Yang pertama, kita belajar karakternya. Yang kedua, kita mengalami penderitaannya. Tidak ada orang ikut Yesus tidak menderita. Tidak ada. Hidup kita akan disita oleh pengabdian kita kepada Yesus. Tapi kalau tidak mau, tidak apa-apa. Terserah saudara. Tuhan tidak paksa. Seberapa saudara mempertaruhkan hidup, itu tergantung saudara. Tuhan gak paksa. Tuhan tidak paksa. Kita memiliki satu momentum. Satu kali kesempatan hidup, yaitu sekarang. Yang singkat dan kita tidak tahu kapan berakhir. Saya mengajak saudara memilih mengiring Yesus.